Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara.
Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Bupati, Pak, Pak? Itu maksudnya gimana tanggal 10, Pak? Pulang. Pak. Ada yang lain lo, Mani. Belakang di belakang. Jangan nyalamin lagi motor. Pak. Pak. Oh, berarti Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang
4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, siapa Pak? Ini enggak Pak? Itu masih tingginya tanggal 10 Pak. Pulang nih. Pak. Ada yang lain lu, Rani. Belakang di belakang. Jangan nyalamin Pak. Lagi motor. Pak. Pak. Oh, berarti Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya
anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit gitu ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Darmanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Bupati, Pak, gimana Pak? Itu maksudnya gimana tanggal 10 Pak? Pulang. Pak. Ada yang lain lu, Mani. Belakang di belakang. Jangan jalan lagi motor. Bapak. Oh, berarti Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Udah Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar. Yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten
pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, Pak? Itu masih tingginya tanggal 10, Pak. Pulang. Pak. Ada yang lain loh, Rani. Belakang di belakang. Jangan lagi motor. Pak. Bapak. Oh, berarti. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka.
Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Darmanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya.
KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak, Pak? Itu masih tingginya tanggal 10, Pak. Pulang. Pak. Ada yang lain lu, Mani. Belakang di belakang. Jangan lagi motor. Hah? Bapak. Oh, berarti Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, enggak Pak? Itu masih tingginya tanggal 10 Pak. Pulang Pak. Ada yang lain lagi. Belakang di belakang. Jangan nyalain Pak. Lagi motor. Pak. Pak. Oh, tadi. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini
terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Bupati, Pak, gimana Pak? Itu maksudnya gimana? Tanggal 10, Pak. Pulang. Pak. Ada yang lain lu, Mani. Belakang di belakang. Jangan nyalamin lagi motor. Hah? Apa? Oh, berarti Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar.
Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, ini Pak, ini enggak Pak? Itu masih tingginya tanggal 10 Pak. Pulang Pak. Ada yang lain lu, Mani. Belakang di belakang. Jangan nyalamin lagi motor. Bapak. Oh, tadi. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang.
Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Bupati, Pak, Pak? Itu maksudnya gimana tanggal 10, Pak? Pulang. Pak. Ada yang lain lu, Mani. Belakang.
Jangan nyalamin lagi motor. Bapak. Oh, berarti Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara.
Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, gimana Pak? Ada maksudnya nggak Pak? Itu maksudnya gimana tanggal 10 Pak? Pulang. Pak. Ada yang lain loh, Rani. Belakang di belakang. Jangan nyalamin Pak. Lagi motor. Pak. Bapak. Kalau tadi. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang
4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Bupati, Pak, Pak, ada enggak, Pak? Itu masih tingginya tanggal 10, Pak. Pulang. Pak. Ada yang lain, Rani. Belakang di belakang. Jangan jalan lagi motor. Pak. Pak. Oh, berarti Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya
anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, boleh Pak, enggak Pak? Itu masih tingginya tanggal 10 Pak. Pulang. Pak. Ada yang lain loh, ini. Belakang di belakang. Jangan nyalamin lagi motor. Pak. Bapak. Oh, berarti. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Udah Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar. Yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten
pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program Quick Win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Darmanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, gimana Pak? Itu maksudnya gimana tanggal 10 Pak? Pulang Pak. Ada yang lain lu, Rani. Belakang di belakang. Jangan lagi motor. Pak. Bapak. Oh, berarti. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka.
Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya, yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi, kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya, anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong, ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Darmanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya.
KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak, Pak? Itu maksudnya gimana tanggal 10, Pak? Pulang. Pak. Ada yang lain loh, Mani. Belakang di belakang. Jangan jalan lagi motor. Pak. Bapak. Oh, berarti. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program quick win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan rincian dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tak tanggung-tanggung, komitmen fee yang diduga diterima mencapai 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, modus operandi korupsi ini telah dirancang sejak awal proses lelang. Uang fee itu diduga mengalir secara bertahap kepada Bupati Kolaka Timur melalui perantara. Pada Agustus 2025, Dedi Karnadi dari pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra atau PCP selaku pemenang lelang melakukan penarikan cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian Agung menyerahkan uang itu kepada YS yang merupakan staf dari Bupati Abdul Aziz. Aliran dana ini adalah realisasi fee 8% yang telah disepakati sebelumnya. KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 200 juta rupiah saat menangkap Abdul Aziz. Pak Bupati, Pak, enggak Pak? Itu masih tingginya tanggal 10 Pak. Pulang. Pak. Ada yang lain lagi. Belakang di belakang. Jangan nyalain lagi motor. Pak. Bapak. Oh, berarti. Penetapan ini adalah hasil kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada 7 hingga 8 Agustus 2025 di 3 kota, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar. Selain Abdul Aziz, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 126,3 miliar rupiah. KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari 2025 diduga terjadi pertemuan antara pemerintah Kabupaten Kolaka Timur termasuk Bupati Abdul Aziz dengan pihak Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memenangkan lelang. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani pada Maret 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Adapun aliran dana tersebut sebesar 8% atau sekitar 9 miliar rupiah dari total nilai proyek. Kabupaten Kolaka Timur, Poltim dengan nilai proyek sebesar 103 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas